Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Lalatul Fitri. Di sini saya akan menjelaskan chapter 14 Desain dari buku Multimedia for Learning, Method and Development. Tujuan dari presentasi ini sendiri adalah untuk menjelaskan kedudukan desain sebagai bagian dari pengembangan sebuah multimedia pembelajaran. Kemudian, apa sih tujuan pembuatan desain? Nah, desain sendiri adalah rancangan dari sebuah media pembelajaran dengan mempertimbangkan dua aspek. Yang pertama, materi yang dikandung di dalam sebuah multimedia pembelajaran itu harus jelas dan akurat. Kemudian, pembelajaran yang dibuat harus menarik bagi peserta didik agar ada nilai lebih dibandingkan pembelajaran secara konvensional yang dilakukan oleh guru. Pembuatan sebuah desain tentu saja akan terdapat beberapa dokumen. Nah, siapa sih yang boleh mengakses dokumen-dokumen dalam pembuatan desain multimedia ini? Jadi 7 pihak yang boleh mengakses dokumen desain ini. Yang pertama ada desainer itu sendiri, kemudian klien, manajer proyek, staf produksi, ahli materi, guru atau trainer, dan juga peserta didik. Nah, fungsi dari peserta didik di sini adalah untuk mengetahui respon mereka apakah sudah sesuai dengan harapan atau tujuan yang ingin dicapai oleh desainer, seperti itu. Kemudian dalam pembuatan desain terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengembangkan ide awal. Di sini kita sebagai desainer dituntut untuk melakukan brainstorming konten dan juga pendekatan pembelajaran untuk mendevelop ide spesifik apa yang akan kita gunakan untuk pengembangan ke depannya. Kemudian setelah melakukan brainstorming, tentu saja kita akan mendapatkan beberapa ide sebagai alternatif. Kemudian kita harus mengeliminasi beberapa ide tersebut untuk mendapatkan satu ide pokok sebagai acuan pembuatan multimedia pembelajaran ke depan. Nah, untuk mengeliminasinya terdapat 5 pertimbangan. Yang pertama adalah karakteristik calon peserta didik, kemudian hubungan antara materi pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Yang ketiga, durasi pembelajaran. Yang keempat, keterbatasan media. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan dari staf produksi untuk mengeksekusi ide yang diberikan atau yang telah disampaikan oleh desainer. Kemudian setelah kita mendapatkan ide awal, kita harus menganalisis tugas. Kira-kira tugas-tugas mana yang bisa dilakukan terlebih dahulu dalam penyusunan sebuah multimedia pembelajaran. Kemudian dalam penyampaian materi itu konsepnya atau tata cara penyampaiannya itu seperti apa. Nah, itu dilakukan atau dibahas di dalam analisis konsep. Kemudian mendeskripsikan awal program yang ingin dibuat, seperti mengidentifikasi tipe belajar, kemudian apakah belajar yang dilakukan itu adalah pembelajaran verbal atau intellectual skills atau motorik skill atau mungkin sikap, kemudian strategi kognitif, karena otomatis masing-masing akan memiliki teknik instruksional yang berbeda. Kemudian memilih metodologi yang akan digunakan, kemudian mengidentifikasi prosedur dan keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan media tersebut, kemudian faktor keputusan dan juga deskripsi urutan yang akan dilakukan. Nah, langkah keempat adalah merinci dan mengkomunikasikan desain. Nah, di sini tuh sebagai desainer kan otomatis ada tim produksinya. Kita akan mengkomunikasikan metodologi mana yang kira-kira sesuai atau suitable dengan tim produksi kita. Kemudian mendeskripsikan ide secara konkret agar setiap anggota tim memahami konsep dan tujuan yang ingin disampaikan. Jadi kayak menyamakan pendapat dulu, menyamakan persepsi dulu. Yang kelima adalah prototype. Nah, di sini menggunakan mock-up atau gambaran visual dari program yang ingin ditampilkan. Jadi seperti apa pengalaman pengguna, metodologi dan gambaran yang akan digunakan itu dibuat mock-up-nya atau gambarannya dulu agar tim produksi itu memahami dan memiliki keselarasan pemikiran. Kemudian yang keenam adalah flowchart, penjelasan algoritma program. Nah, itu dijelaskan di dalam flowchart seperti itu. Kemudian setelah kita punya flowchart yang sudah disepakati bersama, dibuatlah sebuah storyboard. Jadi fungsi dari storyboard ini adalah untuk membuat representasi visual dari desain yang sudah dirancang untuk mengimplementasikan ekspektasi dari desainer. Jadi
Di sini langkah-langkah seperti apa yang akan terjadi, terus tampilannya seperti apa, kemudian mungkin animasinya seperti apa, dan semacamnya itu sudah ditentukan oleh desainer dalam storyboard ini. Kemudian yang kedelapan adalah naskah. Naskah ini bisa berupa audio maupun video. Jadi fungsinya naskah adalah membuat, jadi apa, audio apa yang keluar dari sebuah media pembelajaran itu sudah ditentukan di awal. Jadi karena kan kalau misalkan kita mendengarkan suara orang membaca dengan audio penjelasan itu kan berbeda. Nah, di sini sudah ditentukan naskah, baik naskah dari audionya ataupun naskah dari video yang dimuat di dalam sebuah media tersebut. Kemudian yang kesembilan adalah pentingnya mengevaluasi secara berkelanjutan. Jadi di sini hasil akhir dari sebuah program tidak dapat dijamin tingkat keefektifannya jika hanya dilakukan oleh sekali produksi. Nah, di sini kita sebagai developer atau sebagai desainer harus melakukan evaluasi dan revisi secara berkala agar kualitas dari pembelajaran dari media pembelajaran tersebut tetap termaintain dengan baik. Selanjutnya, setelah evaluasi berkelanjutan, ada persetujuan secara dengan tanda tangan dari klien. Nah, fungsinya itu untuk menghindari kejutan klien terhadap program. Jadi agar klien lebih familiar lah dengan program yang dibuat. Nah, selain itu juga meningkatkan rasa kepemilikan karena klien sudah dilibatkan dalam proses produksi. Jadi misalkan kita sudah menyelesaikan beberapa scene dari sebuah multimedia pembelajaran, mungkin bisa disampaikan kepada klien agar mereka juga ikut menyetujui atau mengapprove dari apa yang telah kita buat, sehingga akan sama ekspektasi dari klien dengan apa yang sudah kita kerjakan. Kemudian yang terakhir adalah menghindari project creep atau proyek merayap di kemudian hari. Jadi fungsi dari sign off ini adalah biar klien itu nggak di kemudian hari nggak meminta untuk revisi lagi. Jadi project berhenti di situ, seperti itu. Mungkin manfaat dari persetujuan sign off klien ini agar terjadi kesepakatan antara tim produksi dan juga klien, sehingga di kemudian hari tidak ada protes-protes atau semacamnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari semua yang sudah saya jelaskan, bahwa tahapan desain dalam pengembangan multimedia pembelajaran sangat penting karena desainer diharuskan untuk berpikir kritis, kreatif, dan membuat keputusan-keputusan yang mempengaruhi proses produksi program atau multimedia pembelajaran ke depannya. Seperti itu. Kiranya cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.